Amin. Siap untuk kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersama-sama kita nyatakan, entah mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Entah mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Engkaulah pilihan kami Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Engkau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersama-sama kita nyatakan, saudara. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan
dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sekali lagi bersama-sama saudara katakan, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang tak bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Haleluya. Masih bersuka cita saudara, amin. Sekali kita naikkan setiap syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan naikkan syukur bersama-sama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku
seutuhnya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Pimpin setiap hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau datang. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang dan sembah-Mu Yesus. Haleluya. Segala puji, segala syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami rindukan kediaman-Mu. Kami mau berdiam di dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, Yesus. Ku bawa hati kami untuk datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, jana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ku rindukan kediaman,
membawaku lebih dekat selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Mari kita sembah Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, dan kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari lebih lagi saudara bersama-sama. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ajar kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, bawa kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap setia. Haleluya, haleluya. Oh, inilah hidup kami, ini seluruh hidup kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan,
agar kami berjalan seturut kehendak-Mu. Haleluya. Oh, inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak bisa berjalan dengan sendirian Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Biarlah kami dapat berjalan seturut akan kehendak-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Agar kami tidak salah langkah Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Mari bawa hatimu bersama-sama saudara. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your
serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andre Imam. Ya, haleluya. Mari kita akan berdoa sesuai dengan lagu yang kami naikkan hari ini, Tuhan. Biar kami persembahkan hidup kami menyerahkan hati kami, seluruh keberadaan kami di tangan Tuhan. Sehingga ketika kami melewati hari-hari yang mungkin bagi banyak orang mengatakan sepertinya kehilangan pengharapan, sepertinya masa yang sulit tetap akan turun bertahun-tahun, sepertinya keadaan belum atau sangat susah untuk berubah. Tapi hari ini, seperti lagu yang kami naikkan hari ini, Tuhan, biar jalanmu, kehendakmu, rancanganmu yang turun bagi setiap kehidupan kami. Tuhan mengurapi setiap sahabat-sahabat di GBI Persada. Tuhan, Kau jamah setiap kami Bapak Ibu Saudara yang join melalui Zoom online service hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Pujian yang kami naikkan, biar itu membawa kemuliaan Tuhan dan Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing. Karena kami menghormati ibadah kami mengasihi Tuhan, walaupun mungkin kami tidak bersama-sama, tapi di tempat kami masing-masing ada rasa hormat kepada Tuhan yang turun atas seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kami untuk mengerti firman, menikmati firman, jaringan internet kami Tuhan juga memberkati, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari di tempat masing-masing berkata, amin. Wah, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Saudara semuanya. Shalom. Lambaikan tangan saudara di layar, atau yang tertutup layarnya kasih jempol saudara ya. Haleluya. Biar kelihatan ada orang di ujung kamera-kamera yang hilang. Oh, ada ya. Ada, puji Tuhan, Kak Vin, ada Kak Mianetri juga ada di sana, ada Kak Niki dan semua yang lain ya. Ada Pastor Ferdinand juga ada juga. Haleluya. Lihat-lihat mana dia ya. Oh, ternyata ada ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, senang sekali bisa jumpa dengan model yang berbeda gini ya. Walaupun saya nggak pernah diajak ke rumah Om Ferdinand, paling nggak nanti saya bisa tahu belakang rumahnya gimana saudara ya. Paling nggak bisa tahu begitu ya Bapak Ibu. Saya nggak pernah ke rumah Bapak Ibu, paling nggak rumahnya, oh yang itu duduknya di lantai, yang itu duduknya dekat meja makan. Nah mungkin begitu ya. Ini jadi menarik, apalagi kalau WL-nya Kak Sandi ya. Waduh, keren banget. Di belakangnya panggung sejuta umat, saudara ya. Senang sekali. Tapi bagus banget ya Kak Sandy, tepuk tangan buat Kak Sandy, saudara ya. Boleh tepuk tangan dong ya. Buat Kak Sandy hari ini luar biasa penampilannya, masuk babak spektakuler ya. Ini luar biasa ya, senang sekali ya. Wah, tapi itu bagus Kak Sandy, bagus banget ya. Kasih drum, kasih gitar, keren-keren ya. Anda luar biasa kreatif ya. Oke, wah, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya tadi sudah izin share sama Kak Riana. Jadi kita akan menikmati firman Tuhan Bapak Ibu. Tema kita hari ini luar biasa menurut saya ya, tema kita. Oke, sebentar ya, saya pastikan dulu bahwa materi saya terlihat oleh Bapak Ibu. Sudah ya Kak Riana ya. Nanti saya akan dibantu host kece kita hari ini, Kak Riana Mutiara. Wah, luar biasa hostnya nih, kayaknya diturunkan dari Bali G, saudara. Ini jauh banget diundangnya ya. Ini hostnya dibayar mahal kelihatannya ya. Haleluya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, nama saya Andre Imam. Jangan panggil botak sekali lagi ya. Semoga masih ingat nih, nama saya Andre Imam. Karena saya udah lama sekali nggak ke sana ya. Waktu itu sempat Kak Ferdi undang, cuman nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi tapi kita lewat Zoom ya. Jadi ini menarik, nggak apa-apa ya. Saya berharap, saya mengingatkan walaupun ibadahnya online, tapi sikap kita jangan kayak nonton online. Sikap kita harus seperti di gereja. Yang setuju bisa kasih jempolnya di layar, saudara ya. Setuju ya, jadi sikap kita harus menghormati, jangan main-main, jangan sambil makan, apalagi di tempat tidur ya. Nanti takutnya ketiduran ya, dengar firman Tuhannya ya. Jadi akhirnya kita kayak orang nonton bioskop aja ya, yang sikapnya atau cara hidupnya, jadi kita kurang hormat. Saya mengajak, saya percaya GBI Persada, GBI yang luar biasa ya. Oke, tema kita hari ini, tema yang luar biasa, judulnya mengambil keputusan yang benar. Berarti ada kemungkinan kita ambil keputusan yang salah, Kak Riana ya, betul ya. Dan salah satu keputusan yang tidak boleh salah adalah, Kak Riana tahu nggak? Kira-kira apa? Apa tuh ya? Oh, dia berkata apa tuh ya dari kira-kira. Kalau Kak Novi, kira-kira tahu nggak? Salah satu keputusan yang nggak boleh salah. Mengambil pasangan hidup. Betul sekali. Itu menderitanya seumur hidup kalau saya. Kak Novi udah bener nggak ya Kak Novi? Udah bener nggak ya?
Udah benar ambil keputusannya ya. Udah. Harus benar. Udah ya. Harus benar ya. Apalagi kalau Pastor Ferdinand ya, harus benar ya. Kalau nggak benar bahaya nanti gitu ya. Memang ini jadi persoalan ya. Salah satu ada banyak hal dalam hidup ini kita harus mengambil keputusan dengan benar ya, walaupun hal sepele sekalipun. Karena kayak sekarang ini pakai masker apa enggak itu keputusan ya, walaupun orang disuruh biasa, tapi ada juga orang yang nggak mau ambil pakai masker gitu ya. Ada orang yang akhirnya sembrono gitu ya, nggak apa-apa lah, badan saya toh kuat begitu ya. Kan kita orang Indonesia biasa makan di dekat sampah, biasa makan juga dekat lalat, makan mie tek-tek juga tetap enak walaupun lalatnya terbang-terbang begitu ya. Kita pasti kuat lah. Nah, sembrono juga kalau ambil keputusan kayak gitu ya. Kita mesti mengambil keputusan yang benar, termasuk ibadah kita hari ini. Ibadah kita hari ini kita harus mengambil sikap yang benar. Ini keputusan ya. Nah, kita akan baca Alkitab, Bapak Ibu, kita akan baca bareng-bareng. Bapak Ibu tidak usah open audionya, tapi paling nggak saya bisa melihat Bapak Ibu komat kamit baca begitu ya. Kita baca bareng-bareng, Bapak Ibu baca komat kamit, tapi tangannya nggak perlu keangkat ya, takut dipikir Mbak Dukun nanti ya. Jadi tetap komat kamit, tapi tetap komat kamit ya. Oke, mari kita akan baca bareng-bareng Bapak Ibu, Ulangan 30 ayat 19. Haleluya. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, dan adik-adik yang juga join hari ini di live Zoom kita hari ini online, maka hari itu Musa mengingatkan orang-orang Israel harus membuat pilihan gitu ya, karena ada kutuk dan berkat yang akan dialami. Dan saya percaya semuanya pasti memilihnya adalah berkat begitu ya. Tapi kan dalam perjalanan hidup kita bisa memilih yang salah. Betul itu saudara ya. Ada persoalan, tapi orang Israel di hadapan Taurat, Musa dan juga Allah dipastikan pilihlah kehidupan. Nah, kemudian ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, kemudian Musa meninggal, Yosua ada di sana, rupanya kenyamanan, kebaikan, tanah yang begitu hebat, pergaulan dengan suku-suku bangsa itu membuat mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga kembali lagi, Yosua 24 ayat 15, kemudian juga memberitahukan tentang pilihan. Ketika orang Israel mulai hidupnya tanpa sadar ya, karena tanpa sadar, hidupnya mulai berantakan, keluar dari jalurnya, tidak mengikuti, tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya Yosua 24:15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua sebagai pemimpin tertinggi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat sebelum masuk ke tanah perjanjian, atau orang Amori, tanah Kanaan, yang negerinya kamu diami. Dan kemudian ini menarik ya, Yosua, tetapi Ferdinand butar-butar dan seisi rumahnya. Bukan ya, tetapi Yosua dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Wow. Pilihan saudara ya. Orang Israel setelah sekian tahun nyaman, jangan-jangan kita juga sama ya tadinya. Waktu awal pandemi, waduh kita kayaknya sendirian, betul nggak teman-teman ya? Bapak Ibu ya, Kak Sandi, waktu awal pandemi kita ngerasa, aduh kita gimana ya, mesti ngapain ya. Lama-lama ibadah online jadi biasa, dan akhirnya kita memilih tanpa sadar tidak menghormati ibadah. Betul nggak ya? Tanpa disadari loh saudara ya. Tanpa disadari, tapi hari ini mari kita seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, para ayah di sini, baik yang muda atau senior, opung, begitu ya, opa, kungkung, begitu, papi, mari kita seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku. Nah, menariknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teman-teman, adalah ini ya, bahwa ternyata setiap hari, Kak Sandy itu punya 300 sampai 1.700 pilihan keputusan. Tiap hari. Tiap hari, saudara ya, punya 300 sampai 1.700 pilihan keputusan, dari mulai bangun tidur sampai tutup mata, itu punya keputusan Kak Sandy. Misalnya, begitu alarmnya bunyi, Kak Sandy ngapain? Pasti doa dulu. Widih, rohani sekali. Dia lupa kalau dia doa sambil alarm bunyi, pasti terganggu. Bener ya rohani, pasti gini, begitu alarmnya bunyi Kak, pasti kakak bangun dong, pilihannya, betul nggak? Setelah bangun, kakak
Berdoa. Matiin alarm dulu, Kak. Iya dong ya, alarmnya dimatiin dulu Kak ya. Setelah itu baru Berdoa. doa. Setelah doa Kak, kita tidur lagi nggak apa-apa Kak. Pilihan, betul Kak Riana ya. Kita pilihan gitu ya. Jadi Anda punya pilihan. Nah, pilihan yang kita punya itu macam-macam teman-teman, Bapak Ibu. Dari yang paling mudah, dari mulai yang agak mulai berpikir sampai betul-betul berpikir. Contoh ya, Kak Riana nih ya. Pertanyaan saya, kalau Kak Riana lapar, maka jawabannya apa? Pergi makan. Makan. Sekarang yang agak sulit Kak. Pertanyaan adalah, nanti makan siang mau makan apa Kak? Makan ayam. Kita mulai mikir. Makan ayam. Pertanyaannya, ayamnya hidup apa dimasak Kak? Dimasak. Oh dimasak lah. Kirain kan siapa tuh Kakak ayam apa gitu ya, ayam kumpau Kak atau gitu. Betul nggak ya? Yang lebih sulit Kak adalah begini. Mau makan di mana? Sama siapa? Dan terakhir, siapa yang bayar? Itu dipikir-pikir dulu. Nah artinya kan keputusan itu ternyata nggak gampang juga, betul ya teman-teman Bapak Ibu ya. Ada situasi sulit kalau dalam bahasa yang kalau kayak Kak Ferdinand ini yang sudah STH, MTH, DTH, BTH, dan ZTH gitu. Wah ini ada istilah-istilah agak keren ya supaya kelihatan ibadah kita ini ibadah yang kualitasnya hebat ya. Jadi ada keputusan-keputusan disebut dengan simple konteks yang mudah untuk kita mencernanya, ada juga complicated yang mulai bermasalah di kantor gitu ya, di kantor. Ada masalah gampang nggak? Ada. Misalkan ruangannya berantakan. Oh itu gampang. Tinggal diberesin. Betul nggak ya? Yang complicatednya adalah yang bertugas harus membersihkan ternyata nggak melakukan. Mulai complicated karena dia mulai alasan. Kemarin kecapean semuanya. Terus muncul lagi namanya kompleks. Lebih masalah lagi karena sebentar lagi bos datang dengan tamunya. Dan semua pada nggak mau ngerjain. Ada menangkap mulai persoalannya? Betul ya? Atau di gereja lah. Di gereja masalahnya gampang. Apa itu? Oh ternyata hari ini kita harus pelayanan onsite nih, ibadah. Gitu. Dan ternyata ada mic yang belum disiapin. Oh itu gampang. Masalah lebih kompleks adalah kemudian ketika mic disiapin, singernya terlambat. Sudah lebih masalah lagi adalah kemudian jamnya sudah mendekati waktu di mana harus mulai, singer nggak ada, yang soundman-nya juga tiba-tiba alasan sakit perut. Kak Riana yang nggak pernah pegang mixer, tiba-tiba harus pegang mixer. Dia nyalain semua, tiba-tiba nguing, mengagetkan sebenarnya. Dan kita mulai bermasalah, kita mulai chaos, mulai ada persoalan besar, aduh siapa yang akhirnya semua saling menyalahkan. Anda mengerti saudara? Keputusan-keputusan kita ini, jadi Bapak Ibu nikmati khotbahnya ini karena khotbah berkelas nih, baru kali sebenarnya, nikmati sebenarnya, ini khotbah yang sulit untuk dipahami, kalau nggak diikuti nanti lupa sebenarnya. Nah artinya Bapak Ibu, setiap hari Anda menghadapi kesulitan dengan keputusan kadang-kadang. Alkitab juga memberitahu dari mulai Eden juga ada persoalan, hanya untuk memutuskan mengikuti firman Tuhan atau enggak. Lebih sulit lagi ketika kemudian air bah datang. Bagaimana Nuh diperintahkan dengan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Kak Sandy diperintahkan, Sandy, bikinlah kapal. Di mana? Bogor, Puncak. Ya nggak tahu nih Kak Sandy sebagai orang beriman dan penuh cinta Tuhan mungkin bikin apa enggak gitu ya. Kalau secara logika zaman sekarang mungkin juga nggak bikin ya Kak ya. Atau tetap bikin Kak? Kalau logika sih enggak. Logika sih nggak masuk Kak ya. Ini kan susah sebenarnya ini. Terus sudah gitu, oke lah nurut Kak ya, kakak nurut. Tapi setelah nurut, 80 tahun lamanya, orang ngomong gini. Pertama orang bantuin lah karena kesian sama Kak Sandy. Setelah 5 tahun nggak keluar, orang ngomong nih, Andi, sebenarnya lu mau masuk rumah sakit jiwa atau mau masuk kemana sih? Bikin kayak begini. Itu mulai susah, betul nggak teman-teman ya, Bapak Ibu? Mulai sulit. Alkitab memberitahu ada janji kepada orang namanya Abraham. Yang 25 tahun janji itu nggak pernah digenapi. Belum digenapi. Nggak mudah juga mengambil keputusan cinta Tuhan. Ketika Israel diperhadapkan kepada Taurat, itu juga menjadi persoalan. Tidak mudah juga untuk mengikuti ternyata. Tapi Israel membuat pilihan untuk mencintai atau tidak. Ketika Kak Riana mendengar berita dari seorang malaikat, bukan, Maria maksud saya, bukan Kak Riana. Maria maksud saya. Maria ketika terima kedatangan malaikat, terus ditanya, terus kasih tahu, kamu akan melahirkan seorang bayi. Loh,
Sekarang saya mau nanya ya, Kak Resti, tiba-tiba Kak Resti dikasih tahu, Resti, kamu pasti akan hamil, gitu ya. Tapi tanpa bersuami. Kira-kira apa yang Kak Resti pikirkan? Mustahil, bingung. Mustahil, bingung, malu kali Kak ya, betul nggak ya? Malu, takut dikucilkan, betul nggak Kak ya? Takut pasangan kita marahin kita, atau keluarga besar kita. Lu kan gak gampang teman-teman, Bapak Ibu. Betul kan ya? Bukan perkara mudah. Ada banyak di Alkitab memberitahu ternyata ada keputusan-keputusan yang tidak mudah harus kita ambil. Apalagi ketika pelayanan mula-mula, bahkan Paulus dan Barnabas pernah berantem gara-gara orang namanya Ferdinand Butar-Butar. Bukan, maksud saya gara-gara Markus ya, gara-gara Markus ya, gara-gara orang namanya Markus. Ada orang namanya Demas yang akhirnya memilih, kata Paulus, meninggalkan pelayanan dan lebih mencintai dunia ini. Loh, artinya ada pilihan. Dunia sekarang, kalau Anda mengenal nama Jeff Bezos, adalah salah satu orang terkaya di bumi ini. Ini temannya Kak Sandy, saudara ya. Tapi temannya di internet doang, Bapak Ibu. Masalahnya Jeff-nya nggak kenal Kak Sandy, itu persoalannya ya. Haleluya. Ini Kak J ini Kak Juan ya, betul ya? Apa bukan ya? Betul ya Kak Juan ya? Oh, haleluya, luar biasa nih. Thank you Kak Juan. Wah, rambutnya keren banget ini. Saya cemburu sama Kak Juan ini. Pasti Kak Juan ini orang Latin, saudara ya. Juan Ramirez. Rambut miring nggak beres. Oh, hilang dia tiba-tiba, saudara ya. Ya, Kak Juan kenapa hilang tiba-tiba ya? Padahal aku sebut namanya sebagai penghargaan loh ya. Aduh, dia hilang, saudara ya. Nah, Jeff Bezos, saudara, adalah pemilik Amazon. Orang miskin sebenarnya, dia orang miskin, tapi dia memilih untuk bekerja keras, akhirnya jadi luar biasa. Tetapi yang menarik adalah kemudian, satu kali Amazon, itu kan pengiriman barang, pembelian, terjadi penumpukan barang, dan cash flow-nya tidak ada. Tapi di masa di mana cash flow-nya susah, dia malah membeli satu perusahaan namanya Zappos. Zappos ini nggak punya stok, hanya di dalam kekuatannya di servis. Tapi Anda tahu gara-gara Zappos ini, akhirnya pengiriman barang semua biaya diturunkan dan lebih cepat untuk terkirim sehingga kekayaannya balik lagi, keuntungan perusahaannya balik lagi. Dan 2018 kemarin dia membeli Washington Post yang lagi rugi, yang lagi hancur, lagi dijual. Orang berkata, loh sekarang dunia media itu larinya ke internet. Ngapain beli Washington Post yang seperti itu? Tapi orang memprediksi bahwa ke depan orang ini akan jadi raja media seperti di Inggris atau di Australia itu, atau di Inggris itu ya ada raja media yang terkenal, saudara ya. Yang kalau di Indonesia ada Pak Haritanu lah, begitu. Semua medianya ada, korannya ada, televisinya juga ada, begitu. Entertainmentnya juga ada. Nah, kadang-kadang mengambil keputusan itu nggak gampang. Ada yang katanya melalui intuisi, ada yang mengatakan kadang-kadang melalui nalar. Yang bagaimana? Nah, mari kita akan belajar, Bapak Ibu, bagaimana kita mengambil keputusan yang baik atau keputusan yang benar. Kalau boleh nanya sama Kak Joanna dan Karen, ada Kak Joanna ya. Pernah nggak mengalami situasi sulit untuk mengambil keputusan? Kalau boleh tahu nih. Oh, menghilang. Oke. Adakah Kak Niki di sana? Kak Niki, are you there? Kak Hendrik, uhuy. Kak Niki ada? Kak Niki, di-unmute dulu Kak. Ya, Kak Niki, pernah nggak Anda mengambil keputusan yang sulit? Pernah kayaknya. Oh, kayaknya ya. Lupa ya. Tapi pasti ada ya. Waktu menghadapi keputusan yang sulit, apa yang Anda lakukan? Doa kayaknya. Doa. Waduh, Kristen sekali dia. Luar biasa ya. Haleluya. Bukan ke gua, bukan ke pantai, ke puncak gitu ya. Doa ya. Wow, ini jawaban karena di depan layar orang Kristen ya kelihatannya. Ini doa ya. Kak Hendrik, ada di sana Kak Hendrik? Atau Ani ada? Pak. Ya, Kak Hendrik, pernah nggak mengambil keputusan yang sulit? Oh, pernah. Boleh tahu nggak dalam hal apa dan bagaimana akhirnya mengambil keputusannya? Ya paling sering sih, cuman harus berpikir cepat aja, logika, apalagi kalau misalnya keadaan dalam
keadaan harus saat itu juga, misalnya mau belok kiri atau belok kanan ya harus langsung cepet aja. Nggak perlu doa ya Kak ya? Ya keburu ketabrak Pak. Atau keburu didodorin sama mobil di belakang ya? Iya Pak, betul. Oke, jadi memang ada keputusan harus segera ya. Oke, thank you. Makasih Kak Hendrik ya. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi menarik. Bagaimana sih kita mengambil keputusan yang baik? Maka kalau seandainya tadi betul kata Kak Hendrik, kalau memang harus buru-buru, ya memang kita mungkin dalam hati, Tuhan yang mana? Kiri langsung, saudara ya. Langsung, mungkin bisa begitu. Tapi mari kita mulai melihat kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Memang saya setuju dengan Kak Niki tadi bahwa Amsal 19 ayat 21. Mari kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Amsal 19 ayat 21, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ribuan tahun yang lalu, Amsal atau Salomo sangat tahu persis ternyata. Sangat tahu persis. Manusia boleh berencana, kata kita ya. Tapi Tuhan yang menentukan. Karena kenapa? Tuhan tahu persis masa depan kita. Kak Riana mesti ingat Kak, bahwa your future is God past. Yang mengerti katakan amin. Yang belum mengerti saya terjemahin, artinya segeralah bayar perpuluhan melalui QR code yang tersedia. Yang setuju kasih jempol di layar. Haleluya ya. Kak Sandi jangan cuma ketawa aja, jangan lupa itu. Juan, jangan lupa Juan ya. Juan, wede gantengmu bro. Sadis, keren banget ya. Haleluya. Nah teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, your future, masa depanmu, itu sudah jadi masa lalunya Allah. Makanya ketika Anda mengambil keputusan, Allah sudah tahu, kamu kalau belok ke kiri, bahaya nak. Lebih baik, nah kayak gitu saudara ya. Karena itu tinggallah di dalam Tuhan. Setiap kita, Allah tahu persis rancangan setiap orang dan setiap bangsa. Tahu persis. Indonesia bakal ke arah mana, siapa yang akan jadi pemimpin, Allah tahu. Dan ketika tapi kok Allah mengizinkan? Ya karena kalau manusianya tetap memaksa, Allah mengizinkan. Buktinya Israel juga ketika tidak menyembah Tuhan, apakah Allah kurang tangannya langsung datang menghukum begitu? Enggak juga. Diberikan, tapi ingat hukuman Allah, kemarahan Allah, murka Allah tetap akan terjadi. Akibat dari kesalahan yang dibuat, keputusan yang salah. Israel pernah terjadi. Dengan apa? Dibuang. Dibuang dari negerinya dan mereka merasa malu kemudian Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, keputusan terbaik harus ada di dalam Tuhan. Mengapa Kak Sandi harus atau Kak Resti harus di dalam Tuhan? Para soalnya begini. Nah, mari kita lihat saudara ya, kita ini punya tiga manusia. Bapak Ibu, kita punya tiga manusia. Manusia roh, manusia jiwa, manusia tubuh, saudara ya. Nah, sekali lagi Roh Kudus yang bagian atas, kalau Bapak Ibu saudara perhatikan gambarnya ya. Tolong semua acara makan, minum, kebelet tahan dulu ya. Takutnya nanti saudara lupa lagi ya. Waduh, tadi gambarnya apa begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sekali lagi ya, Tuhan itu lebih tahu masa depan kita. Yang setuju kasih jempol saudara di layar. Haleluya. Setuju ya. Terima kasih nih. Kak Risti udah ngangguk nih. Amin. Yes gitu ya. Sepakat ya. Ini di atas nih. Nah, Allah yang Maha Tahu itu bisa disentuh hanya dengan manusia roh kita. Itulah mengapa Roh Kudus mesti menjamah roh kita. Ketika roh kita dijamah lewat apa? Ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa, kita terima pewahyuan, kita terima urapan. Dan ketika manusia roh kita ini diperkuat untuk mengenal Tuhan, maka manusia roh itu menjamah jiwa. Yang di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, keinginan. Setuju nggak, saudara? Yang setuju kasih jempol saudara di layar. Ya, jiwa kita lah yang punya mimpi, punya keinginan, kehendak membalaskah, mengasihikah, mengampuni, atau tetap dendam ke, terluka, atau melepaskan luka, atau lumpuhkanlah ingatanku, begitu ya, atau kau hancurkan aku dengan sikapmu, begitu ya. Maka apa harus kalian pilih, begitu ya? Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, gitu ya. Itu kan persoalan, begitu ya. Karena kenapa? Ternyata Aurel dengan Halilintar sudah akhirnya melaksanakan. Jadi kan itu jadi persoalan, gitu ya. Kemudian akhirnya para netizen mulai marah. Kak Juan ngasih jempol, saya senang banget nih. Haleluya, haleluya.
Nah, pikiran, perasaan, keinginan kita seringkali ada luka, kecewa, sehingga pilihan-pilihannya salah. Tapi ketika Roh Kudus menjamah jiwa kita, maka yang muncul dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Amin. Kan berasal dari Allah. Pilihan-pilihan kita, pilihan kebenaran, walaupun mungkin ketika kita memilih akan melukai. Contoh, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu lebih baik gini, maksudnya gini, Anda mengizinkan diri Anda bisa marah sama anak atau sama sekali tidak marah ketika dia berbuat salah? Kak Riana, mengizinkan nggak kita marah? Harusnya sih enggak. Oh, harusnya enggak ya. Jadi nggak usah marah, Kak, ya? Nggak pakai marah, Kak, sama anak? Kenapa? Kalau sama anak nggak boleh marah? Nggak pakai marah? Ya, kalau atau misalkan memang hal yang mesti ditegur ya harus. Tapi kalau misalkan memang ada case-case tertentu sih. ya betul. Artinya kan ya harus ditegur. Ya. Harus ya, berarti artinya ada ya kan, ada juga orang tua yang udahlah nggak apa-apa lah, akhirnya anak berdiri dengan manja tanpa pengetahuan terjerumus kemudian. Artinya kalau sesuai kebenaran, pilihan kita jadi benar, betul ya, marah boleh, tapi mesti tahu juga kalimatnya mesti benar, betul kan ya, kan mesti jelas begitu, kebenaran. Jadi jiwa kita penuh kebenaran dan penuh dengan nilai-nilai, tentu nilainya biblical, karena kan Roh Kudus, firman yang menjadi dasar. Kalau jiwanya sudah benar, Bapak Ibu, pikiran, perasaan, kalau kita kadang-kadang kan moody ya, ada orang, apalagi orang sanguin gitu ya, kadang naik moodnya, kalau dikritik turun moodnya begitu ya. Kalau yang kolerik begitu ya, dilawan, marah dia, kesel. Kalau orang yang melankolis gitu ya, ditegur dikit langsung baper. Kak Sandy, aku tuh kesel banget loh. Dia itu tega loh, aku kan udah pelayanan ya Kak Sandy, aku masih dibodoh-bodohin gitu, aku kesel banget. Mungkin dia ngomong bodoh ya, tapi dia merasa ada bodoh. Wah, baper, saudara ya. Ini yang terjadi. Tapi kalau nilai kita benar, kita beda nanti. Hasilnya ketika jiwa kita benar, maka jiwa bicara kepada tubuh, jasmani ini. Ingat, yang melakukan adalah badan ini. Sehingga yang muncul adalah pemulihan. Apa yang dipulihkan? Rasa disiplin kita mengambil keputusan karena menjadi habit gitu ya. Kita semakin kreatif menangani persoalan. Amin. Kok amin nggak dengar? Kasih jempol saudara di layar ya. Kalau amin nanti keburu buka dulu ya. Haleluya. Wah, masih ada jempol-jempol. Coba di layar-layar yang, waduh, ada Kak Vin, Kak Esther. Wah, thank you ya. Yang di belakang-belakang semoga jempolnya ada, Kak Mianetri. Ya, puji Tuhan ya. Jempolnya masih ada. Haleluya ya. Bukan hanya itu, akhirnya kualitas hidup kita, kualitas pilihan kita juga beda, kakak-kakak, Bapak Ibu. Kualitasnya berbeda. Nah, jadi hari ini saya mengajak setiap saudara, ayo kita belajar memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu penting, kakak-kakak, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan Tuhan, itu menjadi persoalan dalam hidup kita. Saya mengajak setiap Anda dengan saya, apakah di online ini Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jujur ya Bapak Ibu, saya mesti ngomong Kak Riana, Kak Ferdinand, Bu Gembala, saya mesti ngasih tahu bahwa banyak orang mengakui bahwa di online ini, sejujurnya orang nggak sungguh-sungguh ibadah. Orang hanya cari Tuhan waktu butuh saja. Ibadah menjadi tontonan kemudian, bukan lagi sakral, sakramen, bukan. Tapi sekedar tontonan di mana ya saya Kristen jam sekian lah, saya mesti ibadah, begitu. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara, ayo, apakah Anda menikmati tuntunan Roh? Apakah Anda menikmati kasih dan kuasa rahmat Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita? Ayo, di dalam Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman, supaya pilihan kita, pilihan yang terbaik yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, yang kedua, bagaimana kita mengambil keputusan kita dengan baik dan benar. Maka menurut saya kalau rohnya, jiwanya sudah dipulihkan, maka dia harus juga memiliki pengetahuan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita punya ngeroh terus, ada masalah, ayo Kak Riana kita doa. Kak Resti, ayo kita doa, gitu ya. Ada masalah kajuan, doa. Tapi kan nggak punya pengetahuan juga susah. Betul nggak Bapak Ibu ya? Keputusannya bisa salah, jawabannya bisa salah.
Nah, menariknya sekali Bapak Ibu bahwa pengetahuan itu kita harus luas dan dalam. Teman-teman muda, Kak Juan, kenapa sih Anda harus menghormati orang tua? Coba Kak Juan tolong bantu saya nih. Saya tuh cemburu sama hitam di atasnya dia, saudara ya. Lebat sekali dia punya itu. Coba dibagi sedikit aja. Kak Juan, mengapa Anda harus menghormati orang tua? Karena orang tua wakil Tuhan. Kristen sekali, Kristen sekali. Ada yang lain nggak selain itu? Ya jangan lihat grup di sebelah dong jawabannya. Pakai cara nengok. Ada lagi Kak Juan? Nggak tahu. Puji Tuhan, ini pintar nih. Ini beliau ini pintar ya. Karena tanda orang pintar tahu kalau dia nggak tahu. Nanti dia cari tahu. Betul nggak Kak Juan? Betul dong ya. Keren. Kak Vince, mengapa kita harus menghormati orang tua? Selain tadi jawaban tadi tuh ya. Karena dari kecil udah dirawat. Ya, ini keren ya. Jadi punya pengetahuan kita dirawat begitu ya. Oke, Kak Novi. Ya. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Menurut Kak Novi. Di-unmute Kak. Kepencet. Di-unmute Kak. Di-unmute dulu. Kepencet tadi. Halo? Ya, silakan. Ya. Karena dengan adanya orang tua, disitulah kita berada di dunia ini. Tanpa adanya orang tua, kita nggak ada di dunia ini. Yes, thank you. Pengetahuan kita nambah ya. Siapa ya? Desi. Kak Desi. Itu kayak Alkitab ya. Israel melewati Kak Desi dan Barnea ya. Itu bukan di tempat ya. Kak Desi, where are you? Ada ya? Apa tiba-tiba dia turun sudah mau ditanya ya. Kak Desi. Oh, putus ya kelihatannya. Pindah ke situ dia ya rupanya ya. Oh, menyeberang ya. Oke, Kak Desi. Ya. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Menghormati orang tua. Kalau menurut saya, itu yang menentukan panjangnya umur kita di dunia. Ini Alkitab sekali ya. Nah, artinya begini, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, dengan jawaban-jawaban ini kan pengetahuan kita makin luas. Betul nggak? Salah satu alasan menghormati orang tua karena maafkan saya, pengetahuan mereka lebih luas daripada kita sebelumnya. Kalau kita bertambah usia, tambah pintar, Kak Juan ini kelihatan dari muka, dari kacamata profesor, ya. Kelihatannya, tapi nggak tahu bener apa nggak, saya juga ngerti ya. Tapi kelihatannya bener, kelihatannya gitu ya. Tapi kan tambah mereka orang tua lebih ngerti di hidup duluan, betul nggak ya, Bapak Ibu? Saya tidak bisa menyebutkan nama. Ada Bapak Ibu di 54599, pasti ini bukan namanya, sudah ya. Ya, jadi kita orang tua punya pengetahuan lebih tentang kehidupan. Itu maksud saya. Kalau kita punya pengetahuan yang luas, kita nggak mudah marah. Orang tua kalau pengetahuan yang luas juga mungkin ketika marah atau ketika terluka, cara menjawabnya juga akan berbeda kepada anak misalnya. Kita perlu memahami pokok persoalan dengan baik sebelum mengambil keputusan. Kita harus punya data yang baik. Kalau saudara di kantor tentu sama ya, jangan kemudian marah, itu nggak Kak Sandy? Nggak cuma marah, kesel, kemudian baper lah, mudik lah, lapar kemudian. Karena nggak tahu datanya, terus main tembak sana-sini, kan bahaya keputusan gitu, betul nggak ya? Mau mengakuisisi, kebetulan saya punya investor, saudara ya, dan kemudian perusahaan kami ditawarin untuk investasi di pertambangan nikel begitu ya. Kita diminta investasi. Tapi bagaimana kita bisa investasi dengan baik adalah dengan cara datanya, perusahaannya, IUP-nya lah, izin untuk pertambangannya lah, berapa nanti kita dapat, kemudian pengembaliannya berapa, BIP-nya kapan, kan mesti jelas ya. Supaya kita membuat keputusan yang baik, datanya mesti jelas. Nah, Bapak Ibu pernah ingat nggak tahun lalu ada sempat terjadi kerusuhan di Perancis. Kepala seorang guru betul-betul dipotong oleh seorang teroris dari negara Eropa Timur. Pernah tahu cerita itu, Bapak Ibu? Yang tahu bisa kasih jempolnya di layar. Ada pernah kejadian tuh ya. Pernah kejadian tahun lalu nih ya. Gara-gara
persoalan kartun katanya. Jadi ada yang betul ya, Kak Resti betul ya. Karena Kak Resti sudah manggut-manggut, saya pastikan jemaat Persada kira-kira udah tahu lah ya. Yang lainnya mikir, Prancis sebelah mana ya? Perapatan Ciamis gitu. Jadi Kak Vin pernah kejadian gara-gara dibilang katanya guru sejarahnya menceritakan, menunjukkan gambar, gitu ya. Dan berita itu keluar, terus dipotong. Dan kemarin, bulan Maret ini, mulai sidangnya. Apa yang terjadi ternyata? Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan. Gara-gara data yang salah, informasi yang salah, orang mengambil keputusan yang salah. Jadi guru ini dipotong kepalanya hanya karena muridnya sebenarnya hari itu bolos. Nah, karena takut, dia bolos karena takut nanti papanya marah, dia bilang, oh guru saya soalnya ngusir kami yang beragama lain untuk keluar. Dan dia menunjukkan kartun tentang Nabi kita. Bapaknya marah, tulis di Facebook, maki-maki, nggak benar. Ditangkap orang bertindak, dibunuh gurunya. Dan Anda tahu ceritanya apa ternyata? Anak itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di kelas. Jadi gurunya ini sangat baik, sangat sopan. Dia sedang menceritakan sebuah majalah, namanya Wepo, Hibio atau apa gitu majalahnya gitu ya, yang mengeluarkan gambar kartun ini. Dan dia mau mengajak diskusi bagaimana pandangan murid-muridnya. Ingat ya, diskusi. Nah, kemudian dibilang kepada teman-teman yang beragama lain, yang mungkin nanti Anda syok, Anda nggak harus ada di ruangan ini. Betul nggak? Baik nggak kata-kata itu? Baik dong ya. Kalau Anda nanti syok, nggak apa-apa. Anda keluar dulu, saya tunjukkan dulu gambarnya. Nanti saya setelah ini, Anda masuk. Nah, berita itu dipelintir oleh anak yang bolos ini. Disuruh keluar kitanya. Supaya nggak ngelihat. Dia mau mempropaganda. Nah, bayangkan, padahal anak itu lagi bolos karena takut. Gara-gara berita yang salah, guru yang tidak salah ini dibunuh. Setelah pengadilan baru tahu. Bayangkan ya, bapaknya nyesel kemudian, tapi percuma. Anda lihat, hati-hati ketika membuat keputusan. Harus punya pengetahuan. Wah, gembala saya salah gini. Jangan dulu, karena Anda belum pernah jadi gembala. Atau, wah ini pengerjaan ini nggak bagus. Jangan dulu, karena kita tidak tahu mungkin apa yang dia alami. Betul nggak Kak Vin? Nggak mudah, kita harus membuat keputusan, betul kan ya? Harus berhati-hati. Nah, seringkali Bapak Ibu, waduh saya lupa nih ya, Kak Riana aku mestinya berhenti ya ini kalau nggak salah ya. Takutnya dikasih waktu 5 jam, takutnya saya bingung nih ya. Takutnya kita lagi nikmat-nikmat ternyata kuota habis di sini, saya mesti kakak kasih tahu saya ini, soalnya Bapak Ibu materi saya ada 6.000 ya, 6.000 slide. Takutnya Bapak Saudara nanti kolaps kemudian setelah saya. Ini serangan jantung di Kak Vin nih. Atau jangan rambutnya Juan jadi berantakan gara-gara dengar khotbah saya hari ini ya. Aduh, gue salah ini ya. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, seringkali kita ini mengambil keputusan yang salah karena pengetahuan kita salah. Masalah kita ini katanya Kak Riana adalah karena bos katanya. Kak Resti, Kak Vince, masalah kita itu karena bos. Wah, yang jadi pekerja seneng, ya jadi bos merengut ya. Kenapa jadi gue yang jadi masalah gitu ya? Nah, bos itu barang, orang, situasi. Masalah kita cuma itu doang. Dikarenakan barang. Kalau barang itu gampang, tinggal diganti. Tapi akibat barang pecah, situasinya bisa bermasalah. Suami istri, tiba-tiba ada anak, ada suami ngejatuhin barang, di mana itu mangkok, ada sopnya, baru dimasak, pecah. Barang kan itu kan? Tapi situasi itu bisa menjadi manas kemudian, suami istri atau anak. Betul kan? Dan kemudian akhirnya kita ngomong, kamu ya, orang mulai jadi masalah. Gara-gara Vin, kamu kan gak lihat itu. Jangan tangannya itu, kalau jalan berantakan begitu. Diikat gitu kalau perut tangannya, supaya nggak kena yang lain, akhirnya pecah berantakan. Ini gimana? Kak Vin mulai ngomong, memang kamu biasa juga gitu. Mulai orang, ngerti saya? Awalnya barang, situasi, tapi paling sulit orang. Nah, supaya kita bisa ambil keputusan yang baik, khususnya tentang orang Bapak Ibu, maka mari kita lihat diagram ini Bapak Ibu ya, gambar ini ya. Saya mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik gambar ini, gitu ya. Ada aku dengan dia, kita dengan mereka. Yang bagian bawah, aku tahu, aku tidak tahu. Sebelah kanan, dia tahu, dia tidak tahu. Nah, ketika aku tahu, dia tahu,
gambar warna kuning ya. Wah, kalau sama-sama tahu komunikasi enak. Betul nggak ya Kak Resti ya? Kak Juan, betul ya? Kalau komunikasi enak, wah kita mah enak ya Kak Niki. Wah kita enak nih. Kak Hendrik, Kak Juan, Kak Kevin, Kak Grizela, Kak Zanas, Andriani. Ketika kita tahu, enak ngomong Karyana enak ya. Wah, kita nggak akan marah. Tapi ketika aku tahu, dia tidak tahu, nah ini bahaya. Kita harus kasih tahu. Nah seringkali kita ketika kesel nggak mau kasih tahu. Sehingga jadi masalah komunikasinya. Jadi persoalan keputusannya. Ada kalanya dia tahu, saya tidak tahu. Dan kita marah. Apa yang harus dilakukan? Kita cari tahu. Supaya keputusan kita benar. Tapi yang bahaya warna hitam. Dia tidak tahu, aku juga nggak tahu. Dan sama-sama nggak mau tahu. Akhirnya hancurlah rumah tangga. Akhirnya hancurlah sebuah perusahaan. Hancurlah sebuah pelayanan. Karena sama-sama nggak mau cari tahu. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Anda mau mengambil keputusan yang baik, punyalah pengetahuan yang baik. Dan yang terakhir, wah puji Tuhan. Di dalam ketenangan. Nah ini penting. Tenang itu kadang-kadang Bapak Ibu bukan karena doa, tapi juga karena kebiasaan. Loh, betul nggak? Karena ada peristiwa-peristiwa tadi kata Kak Hendrik yang harus membuat keputusan langsung. Saya setuju. Tapi sebelum keputusan itu datang, situasi sulit, jadikan kebiasaan untuk tenang dulu. Sehingga pintu rumah tidak jebol karena marah dipukul, gitu ya. Jendela kamar tetap utuh, nggak berantakan. Karena kenapa? Karena kita nggak emosional. Hari ini ambillah keputusan saat Anda tenang. Jangan saat emosi dan marah. Saul membuat kebodohan. Dia kesal ketika mendengar para wanita Israel kepada Daud dikatakan berlaksa-laksa kepadaku beribu-ribu. Lama-lama nanti jabatanku yang hilang. Padahal kalau dia tenang, dia malah akan merawat Daud. Daud sudah jadi menantunya loh. Harusnya dia tenang. Betul nggak ya? Menantu pasti akan tunduk kepada mertuanya. Tapi dia marah, dia lempar tombak. Dan di situ Daud tahu. Saul tidak menyukai hidup. Bapak Ibu, padahal Daud ini panglima perang paling hebat yang dia punya. Panglima yang banyak menangkan peperangan. Tapi dia musuhin. Salah. Banyak juga pengerja pelayanan nggak bisa terjadi. Karena kenapa? Marah. Emosi. Karakternya nggak membangun kebiasaan. Untuk menjadi tenang. Apa yang kita pelajari? Kadang-kadang, saya setuju sekali kata Kak Juan tadi, tetapi kadang-kadang kita bukan Kak Juan, Kak Hendrik ya tadi ya, kadang kita harus cepat, tapi kadang-kadang tidak harus cepat juga mengambil keputusan. Betul ya Kak Ariana ya? Kadang perlu menanti waktu yang tepat. Anak rohani saya satu kali, Kak Ariana, ke Singapura. When go to Singapore, he lost his wallet lah. And you know lah, if you lost your wallet lah, it's very problem lah. You cannot eat lah, you cannot sleep lah, you cannot go everywhere lah. When you talk to Singapore, you will be many. Jadi kalau kita ngomong sama orang Singapura tuh ada gitu ya Kak ya, Singlish ya kalau ngomongnya. Ya Kak Vin ya, halo hi Vin are you okay Kak Sandy okay are you sure? Desi okay You are near from Sandy so you can jump your frame ya. Tiba-tiba dompetnya hilang saudara, duit hilang, paspor hilang, bingung saudara. Wah, dengan kakaknya dia bingung, tapi pun dia sadari dia jadi bapaknya, tenang dulu, tenang. Paksa dirimu tenang. Dia tenang, saudara, dia diam dulu, berdua kita tenang dulu, tenang. Begitu tenang mulai ngerti. Oke, sekarang masalah kita tekan uang. Oke. Harus gimana? Nggak bisa makan. Kalau usaha kita mau ngemis atau bagaimana? Malu ngemis, nggak enak. Gimana sekarang? Kan tidur bingung mau di mana? Nggak tahu. Akhirnya pas mereka tenang, ada orang datang, dia nanya, oh kamu sedang kesusahan? Iya. Nggak ada tempat. Oke. Gimana kalau istirahat dulu sebentar di masjid ini? Dan baru kali itu dia tidur di masjid di Singapura. Baru besoknya orang itu datang nolongin karena udah malam. Dan dia menemukan cara, kemudian harus ke kedutaan, paspor ketemu, akhirnya ada uang, ada cara kemudian. Tapi kita perlu tenang. Bapak Ibu, kadang masalah rumah tangga membuat kita nggak tenang. Saya pun juga kadang-kadang mengalami masa yang susah untuk mengambil keputusan. Tapi kadang-kadang perlu menyingkir sebentar,
untuk menenangkan diri. Karena kalau melihat orangnya terus, lihat terus kita jadi kayak makanya muntah ya. Jadi akhirnya kita perlu keluar dulu, mulai mikir apa ya, mesti ngapain. Tenang. Saya berdoa Bapak Ibu di tengah pandemi ini tetaplah tenang. Karena kalau nggak tenang, Anda kecewa, marah, putus asa, ujungnya bunuh diri. Dan itu sudah terjadi, ada orang Kristen yang bunuh diri di Indonesia ini karena pandemi ini. Kenapa? Karena tidak tenang. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya waktu saya harusnya sudah berhenti nih Kak Riana. Aku nggak ngerti nih Kak. Karena Kak Ferdi juga nggak ngasih tahu berapa jam saya harus khotbah atau berapa tahun saya harus ngomong gitu ya. Tapi saya pikir harus berhenti ini kayaknya Bapak Saudara ya. Kak Desi udah mulai ngilang-ngilang soalnya, jadi takut saya harus berhenti ini ya. Kak Juan, oh haleluya. Hanya berjalan dengan Tuhan, kita bisa berharap untuk menemukan jalan yang menuntun kepada yang menuntun kepada kepada kehidupan kita, saudara ya. Hanya berjalan dengan Tuhan, kita bisa berharap untuk menemukan jalan yang menuntun kepada kehidupan. Karena apa? Sekali lagi, Karyana sekali lagi, your future is God past. Masa depanmu sudah jadi masa lalunya Allah. Maka berjalanlah dengan Tuhan. Kak Vince, listen to me carefully. Your future, Kak Vince, is God past. Dia tahu masa depanmu. Karena itu tinggallah dengan Tuhan. Sehingga keputusan Anda, keputusan yang terbaik, termasuk di usahamu, termasuk di pelayananmu, termasuk pasangan hidupmu, Kak Esther. Bukan ya. bukan ya. Kak Niki atau yang lain begitu ya. Pilihan kita harus terbaik. Kiranya Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang dapat mengambil keputusan yang terbaik. Menolong kita untuk mendapatkan hal-hal terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Ketika pandemi ini turun, Kak Yana, saya bertanya sama Tuhan, saya mesti ngapain? Tuhan bilang suruh pelayanan. Saya bingung ya, jadwal pelayanan setahun, itu hilang tahun lalu. Mulai nggak jelas Kak Vin ya, nggak jelas tuh jadwal. Jadwal saya untuk kelas motivasi, kelas kepemimpinan di bank, hilang. Di perusahaan juga hilang. Bingung mau ngapain. Sementara kan saya punya anak, punya keluarga, harus diupayakan. Betul kan ya, Kak Vin ya, kita harus kerja keras supaya anak-anak kita bisa makan. Sekolahnya ada, listrik tetap menyala. Coba kalau listrik nggak menyala, itu dalam kegelapan. Ngaku anak terang tapi tinggal dalam kegelapan karena nggak punya duit bayar listrik. Akhirnya saya doa Tuhan suruh pelayan. Akhirnya anak saya menyarankan untuk bikin IG Live. Dan sejak hari itu teman-teman di andre.aim17 yaitu andre.aim17 ya. Bagi yang belum follow, kebangetan ya. Haleluya. Akhirnya bikin IG Live dan setahun ini teman-teman, Bapak Ibu bikin IG Live. Dan apa yang terjadi? Ada orang diberkati nggak cuma di Jabodetabek, seluruh Indonesia mulai ada orang-orang yang ikut ya, dari Pontianak, Balikpapan, dari Samarinda, dari Melak, dari Palangkaraya begitu ya, Banjarmasin, Samarinda, teman-teman dari Makassar, Mamuju, dari Manado, dari Papua saya juga kaget ikut ya, Timika, Mimika begitu, Jayapura, teman-teman dari NTT, Kupang ikut, Timur Leste sebelah ikut, kemudian dari Bali, Jawa banyak ya, dari mulai Jakarta sampai Surabaya teman-teman ikut, Sumatera Utara, Palembang teman-teman ikut ya, dan naik ke Jepang, naik ke Australia, teman-teman Amerika mulai ngikut, Malaysia, Singapura mulai ikut. Dan saya kaget ya, ada orang yang kemudian DM terima kasih buat pelayanannya, ada yang ngasih berkat, kaget saya nggak pernah menuliskan di pelayanan saya, bagi saudara yang mendukung pelayanan saya silakan menghubungi, atau QR code di bawah ini, saya nggak, tapi ternyata ada Kak Vin, orang yang memberkati. Dan coba ya kakak Bapak Ibu yang punya Instagram, coba ya buka Instagram saudara, Kak Vin, kalau ada 2 handphone, coba buka ya. Juan, kalau ada 2 handphone, coba buka. Dan kemudian Kak Grisela gitu ya, coba buka tulis pembicara dan motivator. Coba saudara cari di Instagram saudara, pembicara dan motivator. Maka siapa yang nomor pertama? Kak Riana? Nama siapa? Andre Imam. Aduh, terima kasih buat Kak Riana, luar biasa. Bagi yang belum follow, silakan follow. Haleluya. Loh, persoalannya gimana sih caranya jadi nomor 1? Yang kedua, saya juga belajar cari pengetahuan lebih. Ikut kelas. Akhirnya bisa jualan online juga. Saya dengan istri, kita kan lagi jualan makanan gitu ya, namanya Deli Food Plus. Itu karena anak rohani di Surabaya yang ngajarin pengetahuan itu.
diajarin cara ngomong, cara nulis apa semua diajarin gitu ya. Akhirnya dari bulan Juni, awalnya sih Kak Riana saya juga mikir ya, masa pendeta jualan makanan sih, gimana sih, malu banget sih gitu. Tapi anak Rodia bilang, loh kenapa Kak? Dia juga gembala sidang soalnya kan. Oh ya udahlah, ikut dari Juni ya. Kemudian belajar di teman tentang Tokopedia, bagaimana search engine operation, mulai belajar dan mulai pengetahuan lebih luas lagi. Nanti ke depan lagi mau belajar nih Kak Riana untuk buka toko di Tokopedia. Sudah ada 2 vendor yang mau bantu untuk ngisi tokonya. Kan luar biasa itu, betul nggak ya? Awalnya saya pikir kalau buka toko itu mesti punya lapak Kak, harus punya area di dekat Persada sana, begitu ya. Kemudian buka sewa gudang apa semua, kan mahal itu Kak. Ternyata nggak perlu. Pengetahuan, betul nggak saudara? Sehingga keputusan kita benar. Dan bukan cuma itu, kemudian saya membuat kelas-kelas Zoom online, baik public speaking, hermeneutik, kemudian kepemimpinan, semua di Zoom. Bisa ternyata. Tuhan mengatakan tetap pelayanan, bentuknya mulai berbeda. Kontennya harus benar, kontainernya berbeda. Dan sampai hari ini akhirnya ya Tuhan tolong, ada cara Tuhan. Jadi saya mengajak setiap saudara, kalau Anda mengalami kesulitan tahun ini, nggak cuma Anda. Kami yang buka perusahaan juga sama. Malah awal tahun Kak Vince, aku punya 2 perusahaan baru. Punya 2 usaha, bukan perusahaan, 2 usaha baru. Yaitu kemudian bangun rumah, renov rumah. Saya nggak punya, saya ini dari S1 sampai S3 semuanya teologi ya. Nggak ada teknologi, nggak ada. Tapi bisa bangun rumah Kak Vin. Tapi bukan saya kerjain. Saya kan, sekarang zamannya kan bukan cuman komoditas punya sesuatu, tapi harus juga menjadi kolaborasi. Betul nggak? Kita harus kerjasama dengan orang. Sehingga kalau kita kompetisi bisa menang. Oh sekarang ada buka klinik. Jadi kalau Persada mau swab, biaya murah, boleh nanti tim saya datang. Duh kan, nggak punya klinik saya, tapi kerjasama. Jadi Kak Riana, kalau gereja mau swab, ya, call my name, ya, phone me, ya, call me, ya, haleluya. Jadi saya mengajak saudara hari ini, ambil keputusan bijak dengan Tuhan dalam ketenangan, saudara ya, pengetahuan yang luas. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara ya. Tadi saya mau ngajak nyanyi, cuma Kak Sandy udah terlalu bagus, jadi saya nggak perlu nyanyi, saudara, saya pikir ya. Saya tadi udah mau main gitar, lihat Kak Sandy main gitar pakai drum begitu, udahlah. Dan dia sudah ada kemilau yang luar biasa, dahsyat begitu ya. Sudah ada di area Indonesian Idol, jadi ya sudahlah, saya pikir nggak perlu lah kalau gitu ya. Langsung doa saja kalau gitu kita ya, berdoa ya. Semoga firman Tuhan hari ini menolong setiap saudara, menantang saudara. Jangan ambil keputusan yang salah. Karena kenapa? Apa yang kamu pilih hari ini menentukan masa depanmu. Apa yang kamu putuskan hari ini menentukan masa depanmu. Dan apa yang Anda peroleh hari ini itu karena keputusan setahun yang lalu. Dan setahun yang lalu saya tetap memilih melayani. Kak Riana, pertama kali saya khotbah dengan Zoom, nggak kayak gini Kak. Nggak lebih mengalir kayak gini Kak. Kaku juga. Jangan-jangan mungkin Kak Ferdinand harus belajar sama saya. Mungkin ya, mungkin. Sorry. Terakhir, salah ngomong, saudara ya. Tapi perlu proses, belajar terus. Sampai hari ini saya juga kajuan, belajar sama orang lain untuk kelas public speaking. Terus. Dan toh akhirnya saudara bisa menikmati, nggak terlalu kaku lah paling nggak saya. Betul Kak Riana ya? Awas loh, kalau tunangmu nggak mau loh kalau nggak bilang bagus ya. Kak Resti betul dong ya Kak Resti ya. Jadi saya mengajak setiap saudara, Bapak Ibu, ayo jadi pribadi yang terus bertumbuh. Ingat apa yang Anda dapat hari ini karena keputusanmu di masa lalu. Jangan-jangan kok rugi, bangkrut, nggak bisa karena menyerah tahun lalu. Karena Anda merasa kalah, nggak mau berusaha. Sehingga saya suka itu kata-kata Miles Monroe. Kalau engkau bisa terbang, Kak Sandy, terbang setinggi mungkin. Kalau engkau bisa terbang, lari, Kak Sandy. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, Kak Sandy, tetap merangkak. Kalau nggak merangkak, usahakan jalan. Yang penting jangan berhenti. Karena jangan-jangan 1 tahun nanti kita melihat hasilnya berbeda. Dan itu yang saya temukan hari ini. Hasilnya berbeda. Dan saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara hari ini buat keputusan yang benar. Karena keputusanmu hari ini menentukan masa depan. Mari kita akan berdoa ya. Sekali lagi saya gitar ada di sebelah ya. Cuman ngeliat Sandy yang penuh luar biasa, saya memutuskan keputusan yang baik. Nggak usah nyanyi, saudara ya. Karena waktunya juga udah kelamaan ini Kak kayaknya ya, takutnya ya. Dan takutnya perpuluhannya nggak mengalir kalau kelamaan ya. Oke, mari kita akan berdoa saudara ya. Mari semua berdoa di tempat masing-masing. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua
jemaat di Persada, para pelayan, para hamba Tuhan di sana mengambil keputusan yang benar dalam apapun yang mereka kerjakan di pelayanan, di kehidupan mereka, di situasi yang sulit untuk masa depan mereka pun. Tuhan menolong memberikan mereka kemampuan untuk membuat keputusan yang terbaik. Kalau hari ini mereka terluka, kecewa, marah, takut karena pandemi ini, karena pekerjaannya, karena tokonya yang mulai sepi, karena performa kinerjanya yang mulai nggak baik, pelayanan yang mulai terasa berhenti. Hari ini hamba berdoa supaya engkau semuanya menjadi pribadi yang menyadari, mengenali bahwa Tuhan yang menopang hidupmu, Tuhan yang menolong berikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi yang baik, sehingga engkau dapat mengambil keputusan dengan value firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran, dan kau akan mengambil keputusan terbaik dalam seluruh hidupmu. Tuhan berkati semua sahabat hamba-Mu di GBI Persada, buat Ibu Gembala, Tuhan Yesus, keluarga Gembala, Pastor Ferdinand, Tuhan urapi keluarga dengan anak, Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini Tuhan, firman Tuhan turun, membawa pembaharuan, membawa pemulihan dalam cara kami mengambil keputusan. Dan aku menyerahkan seluruh sahabat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan, dikokohkan, memiliki pilihan-pilihan yang terbaik. Dan aku berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Baik, Kak Sandy. Tuhan. Terima kasih untuk Aim, untuk sharing firman-Nya yang sungguh memberkati. Saudara semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh angkat jempolnya bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bila setiap kita dapat mengambil setiap keputusan-keputusan dalam hidup kita yang terbaik, dan pastinya tidak salah untuk kita mengambil keputusan, amin. Haleluya. Baik, sekali lagi terima kasih buat saudara yang sudah join pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk hambanya, Pendeta Andre Imam, ya, Kak Aim, yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Dan mungkin belum telat ya, happy birthday buat Kak Aim yang kemarin berulang tahun. Thank you. Ya. Ini sorry nih, kamera saya bermasalah nih, saya sambil betulin ini ya. Saya nggak ngilang, cuma kameranya lagi masalah, Kak Sandy. Thank you, Kak Sandy, thank you. Terima kasih loh buat Kak Sandy, terima kasih buat GBI Persada yang sudah kirim makanan dan kado. Belum ya? Sorry. Kode. Kode keras. Haleluya. Terima kasih selalu ya, Kak. Thank you Kak Sandy, thank you. Baik, saudara, kita sebentar lagi kita mau melihat pengumuman kita. Bisa dibantu, Ariana? Oke, pengumuman sepekan GBI Persada Indah. Pertama, kami keluarga besar GBI Persada Indah mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Andre Imam atau Kak Aim atas berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biar kiranya kami seluruh pelayan dan jemaat GBI Persada Indah menghidupi setiap kebenaran yang memang hari ini Kak Aim sampaikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Lalu mau juga diingatkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk morning prayer akan dilaksanakan melalui via Zoom meeting. Itu ada di setiap Senin dan sampai hari Jumat itu jam 5.30 dan setiap Sabtu dan Minggu jam 5 pagi. Jadi bukan hanya Senin sampai Sabtu aja, tapi untuk mulai hari ini tadi pagi sudah sampai hari Minggu untuk doa persiapan itu jam 5 pagi. Jadi jangan lupa reminder di HP-nya masing-masing untuk setiap Senin sampai Jumat itu jam 5.30 dan setiap Sabtu dan Minggu itu jam 5 pagi melalui Zoom meeting yang ID-nya ada di layar kaca Anda. Dan untuk selanjutnya untuk jadwal ibadah sepekan GBI Persada Indah, untuk doa sepakat setiap hari Jumat jam 7 malam, untuk ibadah Youth and Young setiap hari Sabtu pukul 6 sore, untuk ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi, dan untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk setiap ibadah doa sepakat, ibadah youth, dan ibadah raya itu dilakukan melalui Zoom meeting, tetapi khusus untuk ibadah anak dilakukan melalui Google Meet. Jadi untuk Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang rindu untuk sama-sama ibadah, jangan lupa terus ikuti seputar berita informasi yang selanjutnya untuk ibadah-ibadah online melalui grup WhatsApp yang ada di WhatsApp ya.
Jadi mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tergabung, boleh nanti langsung kontak aja ke saya, nanti supaya dimasukin ke dalam grup, supaya tahu semua berita-berita terupdate untuk informasi seputar ibadah yang kita lakukan melalui online. Dan bagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, dapat melakukan transfer melalui rekening BCA di 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Sekali lagi saya ulangi, di rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan bersama-sama, kini aku percaya Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dan saya minta untuk Ibu Novi boleh berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah akan setiap kami, bimbing kami Tuhan, sehingga apapun yang kami putuskan, biarlah kiranya kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Andre Iman, biarlah Engkau yang memberkati akan kehidupannya, berkati istri dan seluruh anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau membawa akan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kau balas berlipat kali ganda Tuhan akan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan akan Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh pemerintahan yang ada, mulai dari pusat, daerah, bahkan sampai pemerintahan yang ada di lingkungan masyarakat, RW dan RT. Kami percaya tuntunan Tuhan menyertai akan setiap kehidupan mereka Bapa. Berkati, berikan hikmat, sehingga apapun yang diatur Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong dan melawat akan setiap kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga membawa akan rumah-Mu Tuhan GBI Persada Indah ke
ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menjamahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang belum tergabung saat ini Tuhan, di dalam ibadah melalui Zoom online ini Tuhan, jamahan kasih-Mu yang mengingatkan akan setiap kehidupan mereka, untuk mereka dapat boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati akan setiap umat-Mu Tuhan, yang telah mereka bergabung bersama-sama Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, mereka ya Tuhan. Kau memberkati akan seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan yang telah melayani akan Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berkati akan Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini sedang melayani melalui ibadah cabang yang ada di Taman Adiasa. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai di dalam seluruh kehidupannya. Ikat cinta kasih-Mu bersama suami dan seluruh anak, menantu dan cucunya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya sucikan dan kuduskan akan setiap kehidupan kami. Saya minta Bapak Pendeta Andre Iman untuk berdoa buat doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa hari ini, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, toko, dagang, bisnismu, sehingga kau menikmati kelimpahan di masa pandemi ini pun. Engkau tetap menikmati berkat Tuhan. Dan aku berdoa engkau menjadi pribadi yang semakin kuat, sehingga mengerti firman, melakukan firman, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Aku berdoa hari ini, kerohanianmu bertumbuh dalam kasih dan karunia Tuhan. Semakin kau melekat, semakin kau berbuah di dalam Tuhan. Aku berdoa hari ini, apapun kau kerjakan, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Keluargamu menikmati hasil-hasil terbaik, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku berdoa berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dan setiap kita yang percaya, terima segala berkat itu. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan